Keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun usai diresmikan pada tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie terus menuai polemik. Pro kontra mengenai adanya NII di dalam pusaran Pondok Pesantren Al-Zaitun tak bisa dihindari. Muldoko, mantan Pangdam Siliwangi yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI dan kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, secara lengkap membeberkan kepada tim fakta bagaimana dirinya bisa dekat dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mungkin bisa digambarkan kepada kami, Pak, sebenarnya Pak Muldoko dengan Syekh ini sudah sedekat apa sih, Pak, dan mulai kapan? Ya, waktu saya Pangdam dulu, Pangdam 3 Siliwangi, saya penasaran itu dengan Al-Zaitun. Karena yang saya dengar bahwa ada isu tentang NII itu dikait-kaitkan dengan Al-Zaitun. Suatu saat saya pengen ke sana. Waktu itu Komandan Korem saya mengatakan kepada saya, waduh, sulit Komandan, sulit Panglima, nggak bisa masuk. Terus saya datang ke sana, dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi untuk mengembangkan kesadaran bela negara. Yeah. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren. Untuk itu, ayo, saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama kurikulum yang akan kita kembangkan dalam konteks penguatan bela negara. Itu bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren, ya, bukan hanya Al-Zaitun, tapi case Al-Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup, kan begitu. Pak Muldoko artinya mengiyakan bahwa Al-Zaitun ini cukup tertutup, ya, Pak? Ya, waktu itu tertutup, ya. Saya cukup dekat dengan Pak Panji Gumilang. Ya. Memang sudah terjadi lama, sejak kurang lebih 2010, 2011 begitu ya, Pak, hingga saat ini. Hingga saat ini, ya. Di mata Pak Muldoko sendiri, seorang Panji Gumilang ini seperti apa kepemimpinannya dalam Al-Zaitun? Ya, kalau saya melihat sampai terakhir, karena saya mau wawancara, sampai tadi saya cek lagi terakhir kepada salah satu staf beliau. Gimana itu persoalan bela negara di dalam? Pak, nggak ada yang berubah. Apa yang Bapak dulu ajarkan ke kami nggak ada yang berubah. Tapi setelah datang ke Al-Zaitun dengan berbekal banyak tudingan begitu ya berkaitan dengan NII KW 9 itu sendiri, yang Pak Muldoko dapatkan pada saat itu apa? Ya, kalau saya melihat dari dalam sih sepertinya tidak ada itu, ya. Kalau saya dapatkan dari dalam. Tetapi kan begini, kita juga nggak bisa ngikutin day by day-nya. Ya, kita punya waktu yang terbatas waktu itu, tapi setidak-tidaknya indikasi-indikasi awal kita bisa dapatkan bahwa benarkah ajaran-ajaran atau ideologi NII berkembang di situ, gitu. Nah, itu kita kan bisa kita kenali dari indikasi-indikasinya, gitu. Terakhir ke Al-Zaitun, saya memberikan ceramah pada saat wisuda, kalau nggak salah. Wisuda. Ya. Nah, itu sudah 3-4 tahun yang lalu kali. 3-4 tahun yang lalu. Kayaknya ya. Itu dari Syekh sendiri mengundang sebagai apa, Pak Muldoko? Ya, saya sebagai warga yang dikenal di situ, maksudnya mungkin secara pribadi sudah sebagai warga gitu ya. Yang kedua sebagai kepala staf presiden, ya, saya hadir di situ memberikan ceramah. Berikutnya kalau ada penyimpangan dari doktrin ideologi, ya mestinya ada pihak-pihak yang juga ikut bertanggung jawab untuk segera diluruskan. Bukan hanya menjadi perbincangan publik yang yang liar. Mereka harus segera take tanggung jawab itu. Dugaan adanya NII KW 9 ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al-Zaitun, dirinya tidak pernah menemukan hal yang dimaksud selama melakukan pendekatan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saya juga mendapatkan salah satu artikel di tahun 2014 pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI, ini menyebutkan bantahan bahwa NII ini ada di Al-Zaitun. Kalau nyata-nyata di Al-Zaitun ada NII berkembang, wah itu Pak Panji Gumilang ada orangnya, kenapa tangkap aja, apa susahnya? Nah, jangan hanya menjadi pembicaraan, apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan Al-Zaitun. Dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi Pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga saya tangkap, kan begitu aja. Kan begitu. Saya sempat berbincang, Pak, dengan salah satu perwakilan alumni dari Al-Zaitun.
yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang ada, itu betul ada keterkaitan antara NIKW 9 dengan Al Zaitun, tetapi tidak muncul ke permukaan, Pak Muldoko. Komentar dari Pak Muldoko sendiri seperti apa? Ya, saya pikir ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama mengenali lebih dalam, ya, mengenali lebih dalam. Karena Al Zaitun kan bukan dari kemarin, Al Zaitun udah lama, gitu. Pak Muldoko, tapi banyak juga publik yang kemudian bertanya-tanya di antara sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, kenapa Al Zaitun ini yang begitu ibaratnya dijadikan sebagai kiblat begitu. Banyak sekali pejabat yang keluar masuk dan dekat di lingkungan Al Zaitun. Ini kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin karena Pak Panji Gumilang yang kontroversial. Ya itu sungguh luar biasa. Kedekatan saya di antaranya waktu itu dengan posisi saya sebagai ketua KTI. Ya. Saya juga impression dengan apa yang terjadi di sana ya, karena ini menurut saya dari sisi itu juga hebat gitu ya, pesantren bisa mandiri seperti itu. Mengelola pesantren dengan ribuan santri tentu bukan hal mudah. Mulai dari urusan pangan, dalam hal ini menanam, kemudian juga beternak, semuanya dilakukan di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Tak hanya itu, yang juga menjadi sorotan adalah kedekatan pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dalam lingkaran petinggi yang ada di negeri ini. Lantas seperti apa jawaban dari Panji Gumilang? Inilah selengkapnya untuk Anda. Siapa sebenarnya sosok Panji Gumilang yang sejak lama namanya selalu dikaitkan dengan keberadaan NIIKW 9 di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Nama saya itu Abdus Salam Rashidi. Panji Gumilang itu nama orang tua selain Muqarrib, selain Rashidi, Panji Gumilang, Abu Ma'arik. Ceritanya begini, orang tua saya itu pada zaman perjuangan gitu, konon beliau cerita, selain sebagai kepala desa, ini punya tugas untuk menghantar tentara pejuang. Nah, setiap perjalanan itu ke seorang kiai, pulang dibawahi bambu runcing. Kemudian dipukul begini, namamu Gumilang. Nanti kalau ditanya Belanda, Gumilang. Kemudian pulang lewat Pantura, dikasih nama lagi konon menurut beliau. Dikasih sama Pak Yai Derajat, namanya Panji. Wes tak campur wae nak. Artinya semua dicampur. Panji Gumilang. Apa yang membuat seorang Panji Gumilang membangun pondok pesantren yang cukup megah dan itu termasuk dalam pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara? Saya itu dari kecil sukanya ngajar. Nah, alasan untuk membuat pesantren dan pesantrennya seperti ini? Mendengar ungkapan-ungkapan masyarakat. Bagaimana kalau kita, bangsa Indonesia ini yang tergolong banyak orang Islamnya, membuat pendidikan yang mumpuni lah. Dari situ saja kita respon, bergabung. Saya datangi kawan-kawan dari Nasrani, dari Buddha, bagaimana ini supaya kami punya ini. Kawan saya banyak, dari kecil itu saya berkawan, saya datangi. Ya gampang bangun itu, asal kamu mau. Kita inginkan terpadu antara pembelajaran dengan tinggal di asrama. Di asrama ini kita bina pelajaran yang dari kelas dibawa ke asrama, kemudian digabungkan kembali. Nah, kemudian sambil seperti itu terjadilah nanti apa yang diberikan hari ini bisa dibaca sorenya, kemudian petangnya membaca untuk besok pagi. Jadi tidak pernah terlupakan. Kalau yang seperti itu saya tidak bisa mengatakan mandiri. Kalau mandiri itu sama berdiri sendiri sama sekali. Kita interdependen kok. Kita bersama masyarakat. Masyarakat menggarap, kita kasih upah. Mengapa? Itulah yang akan kami ekspos kepada pelajar. Pelajar tidak dilibatkan langsung, tapi mereka bisa melihat, oh ini caranya. Kalau mau makan begini caranya. Kalau mau berternak begini caranya. Kalau mau dapat uang, ini caranya. Tak sedikit adanya pemberitaan soal kedekatan Panji Gumilang dengan petinggi di negeri ini.
Apa sebenarnya yang membuat para petinggi tersebut sering memasuki lingkungan pondok pesantren Al Zaitun? Memang intelijen kita ini bodoh. Sampean itu kok. Enggak, kalau saya baik dengan polisi, saya baik dengan tentara, baik dengan Pak Harto, lah itu saya anggap kalau tentara itu pelindung negara ini dan pelindung rakyat, polisi penegak hukum, Pak Harto tokoh yang patut dihormati. Loh, Pak Harto yang nginep di sini kok. Saya pernah berdiskusi dengan ayah. Ayah saya seorang masumi. Walaupun dia kepala desa, seorang masumi. Dan dulu menjadi tentara tapi terus berhenti masumi. Yang paling dia benci oleh beliau itu katanya komunis. Nah, begitu komunis bisa dibubarkan oleh Pak Harto, ayah saya itu langsung sudah saya nggak masumi lagi karena masumi tidak ada, saya ikut Pak Harto. Jadi bapak masuk Golkar. Itu ayah saya. Nah, saya waktu itu HMI masih belum suka kepada Golkar. Belum suka. Akhirnya nanti kamu sendiri tahu bagaimana yang akan terjadi di Indonesia. Itu orang tua saya begitu. Dilalah kersane ngalah itu kok saya bisa dekat dengan beliau dan banyak memberikan inspirasi. Saya bisa berternak karena banyak diskusi sapi dengan beliau. Lah kalau saya dekat dengan jenderal, kenapa sih? Nah, kan jenderal itu bintangnya 4. Boleh-boleh saja menuduh. Kalau saya itu punya gerakan yang kontradiktif dengan apa yang ada di Indonesia, betapa gampangnya Pak Harto nginep di sini. Lantas bagaimana Panji Gumilang menjawab tudingan keterkaitan dirinya dengan NII KW 9? Saya menjadi pimpinan YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, pimpinan Zaitun yang di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia, itu merintis sejak tahun 1994. Berjalan mencari dan mencari tanah di sini sampai membangun 1996 itu. Kemudian sampai berdiri, ya ini yang saya lakukan. Saya yang begitu-begitu tidak terlalu ingin cari tahu, tapi yang saya akan tampilkan, tengoklah Zaitun ini apa yang diproduk oleh Zaitun. Itulah Panji Gumilang dan kawan-kawannya. Satu ketika nanti bangsa Indonesia yang merehabilitir. Kalau saya sendiri merehabilitir, nah kecil, bangsa Indonesia yang akan merasakan dan merehabilitir. 1962 selesai dan saya tidak bicara lagi tentang itu. Bicara membangun Indonesia masa depan. Masyarakat Indonesia membangun akan kita dirikan. Organisasi besar